4:45 tadi. 1 menit lagi. Harusnya udah semua ya, karena aku udah kasih perpanjangan waktu. Oke, semoga aman. Oke, yang tadi untuk bonus atau enggak nanti aku lihat ya jawabannya. Jawaban keseluruhan. Kalau gimana tenang aja. Itu self assessment kok. Yang penting teman-teman udah paham konsepnya, itu tuh udah aman. Oke, aku berhubung hari ini ada 2 sub acara yang sekiranya mungkin teman-teman waktu nonton videonya ada yang durasinya lama, terus banyak perhitungan juga, apalagi post-testnya tuh ada yang buat bingung gitu ya. Aku bahas satu-satu mulai dari sub acara yang pertama, yaitu penentuan kadar protein terlarut. Ada yang mau ini? Volunteer prinsipnya apa di metode Lori-Volin? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Halo? Ada yang mau volunteer? Halo Mbak. Ya, aku volunteer deh Mbak. Oh ya, Ami. Sorry Mi, aku nggak ngeliatin ini nama-namanya. Iya. Gimana Mi? Oh, jadi buat Lorivolin itu prinsipnya itu yang jadi protein itu bakalan ngikat cupli apa sih namanya? CO. Nah, itu nanti jadi CO2 protein. Nah, CO2 protein itu bakalan bereaksi CO2 protein itu nanti protein sama CO itu berikatan di suasana alkali. Nah, terus habis itu CO2 protein itu nanti akan bereaksi dengan reagen Volin apa sih tadi? Volin CaO-ClTu. Iya, CaO-ClTu. Terus habis itu nanti menghasilkan warna gitu, Mbak. Oke. Yang reagen Volin CaO-ClTu-nya itu apa sama apa? CaO-ClTu itu apa sama apa? Lupa Mbak, tadi fosfo apa sih itu namanya? Fosfo, ya bener. Depannya emang fosfo, apalagi? Fosfolipdap ya. Dengan fosfolipdap sama apa? Fosfotungstat. Fosfotungstat. Oke, benar. Makasih Ami. Makasih juga Sofi sudah menjawabnya. Jadi mungkin aku ulangi lagi, prinsip dari Lori-Volin itu memang dia adanya reaksi antara Cu2+ dengan mungkin ada ikatan peptida. Jadi kan di protein itu ada ikatan peptida dan juga adanya reduksi fosfomolibdap dan juga fosfotungstat yang terkandung pada reagen Volin CaO-ClTu. Nah, itu direduksi oleh fosfomolibdap dan juga fosfotungstat itu oleh tirosin dan juga protein kan, tirosin dan juga triptofan. Nah, tirosin dan triptofan itu tuh dianggap sebagai residu dari protein. Nah, sehingga nanti dia dapat menghasilkan warna biru waktu di spektrofotometer dengan panjang gelombangnya 750 kayak gitu. Terus kalau dari ada yang tahu nggak, mungkin mirip sama ada di soal self assessment, ada yang masih ingat korelasi antara absorbansi dengan konsentrasi BSA apa? Halo? Berbanding lurus, Mbak. Berbanding lurusnya kayak gimana? Apa yang berbanding lurus dengan apa? Semakin besar konsentrasi, semakin besar juga absorbansinya. Iya, benar. Benar Caca juga. Kalau semakin besar nilai absorbansinya, maka semakin besar nilai konsentrasi zat pada kurva standar BSA-nya, atau yang diketahui bahwa besarnya kadar protein itu dipengaruhi oleh nilai absorbansi yang diperoleh. Jadi kayak berbanding lurus gitu ya. Terus untuk yang ada yang tahu nggak kenapa pembuatan kurva standar itu penting dalam pengujian metode Lori-Volin?
Ada yang bisa jawab? Ini nanti membantu Lapra loh. Kenapa pembuatan kurva standar Buat cari konsentrasinya untuk apa? cari konsentrasi. Mendekati. Ada jawaban lain lagi dari yang lainnya? Biar bisa banding-banding gitu mungkin. Banding-bandinginnya bandingin apa dengan apa? Apa ya? Kayak biasa gitu, data-data yang sudah diperoleh, terus dibanding-bandingkan gitu, terus dapat konsentrasinya juga. Gimana ya menjelaskannya? Oke. Jadi aku bantu ya. Untuk yang pembuatan kurva standar itu tujuannya itu penting karena bentar, aku gedein dulu. Tujuan dari pembuatan kurva standar itu penting karena untuk mengetahui hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi dari protein standar yang digunakan. Masih ingat protein standarnya apa yang digunakan? Konsentrasi protein standar yang di awal tadi? Halo? Iya, itu untuk yang di bagian apa namanya? Yang kromatografi kertas itu nanti. Dia yang bagian tirosin sama triptofan aja. Oke, makasih jawabannya teman-teman. Kalau penggunaan ini BSA udah pada tahu kan ya BSA singkatan apa? Udah pada bener dong self assessment-nya? Iya Mbak. BSA apa yang jangan-jangan ada yang jawab boraks ya? B-nya ya? Oke. Oke, benar. Bovin serum albumin. Kalau penggunaan BSA sebagai larutan standar, tujuannya untuk apa? Kenapa dipilih BSA dalam penggunaan larutan standar dibuat kurva standar itu? Ada yang tahu alasannya? Aku sempat singgung waktu asistensi. Kenapa dipakai BSA sebagai larutan standar dalam membuat kurva standar di metode Lorivolin ini? Mungkin setahuku karena memiliki kelarutan yang tinggi, terus sifatnya juga stabil gitu Mbak. Oke, benar. Dia karena punya stabilitas yang tinggi dalam meningkatkan sinyal pada saat dilakukan tes, saat mengetahui absorbansi waktu dicek di spektrofotometer. Nah, mungkin kurangnya efek dalam reaksi biokimia juga bisa. Terus kelarutannya tinggi, iya. Terus mudah didapat dan juga biayanya tuh juga rendah gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum aku tambah-tambah informasi lagi ke teman-teman. Sampai sini aman atau ada kendala yang mau ditanyakan? Aman, oke. Terus di sini kan sub acaranya berkaitan dengan penentuan kadar protein terlarut. Nah, berarti ada nilai protein cerna. Kalau dari teman-teman protein terlarut itu, aku mulai dari pertanyaan protein terlarut, ada yang tahu nggak protein yang kayak gimana?
protein terlarut adalah protein yang dapat larut dalam air. Oke. Ada lagi? Larut dalam solvent. Oke, Ci. Ada lagi sebelum aku kasih tahu jawabannya? Asam-asam amino yang mudah diserap oleh sistem pencernaan. Oke, benar, Kak. Ada lagi? Oke, langsung aja ya. Sepertinya nggak ada lagi yang ketik atau yang on mic. Jadi protein terlarut itu benar yang teman-teman sampaikan di kolom chat, yaitu protein yang memang terdapat dalam bahan pangan. Nah, dia itu yang dapat diekstrak oleh air atau larut dalam air pada kondisi tertentu kayak gitu. Nah, mungkin ada banyak asam amino terlarut kayak lisin, leusin, valin, histidin, fenilalanin, triptofan, tirosin. Mungkin kayak asam amino esensial lainnya itu juga termasuk dalam asam amino terlarut kayak gitu. Terus dari waktu pembuatan kurva standar, dari teman-teman ada yang punya kendala nggak dalam pembuatan? Pembuatan kurva standarnya ada kendala atau mungkin aku mau ini sedikit ya, kasih tahu juga. Mungkin teman-teman nonton video yang install data analisis itu terdapat mungkin ada tampilan yang nggak ada di video dan kayak terkesannya aku ngomong sendiri gitu kan. Tapi sejauh ini ada yang masih kendala nggak dalam install data analisis? Aku, Kak. Siapa? Oh, Abigail. Mungkin teman-teman lain ada yang punya kendala seperti Abigail karena menggunakan iPad? Masih belum bisa ya, Abigail? Iya, aku juga coba di laptop emang nggak bisa. Tapi kayak karena Excelku aja sih Mbak sebenarnya. Oke, mungkin nanti bisa tanya ke teman-teman yang lain ya. Mbak. Berarti semua teman-teman sudah itu ya, sudah install data analisis semua di laptop dan dalam pengerjaannya aman? Oke, berarti jelas ya yang di elok yang aku sampaikan videonya. Nggak perlu ditampilkan lagi. Oke. Oke, mungkin aku mau sharing dikit teman-teman. Jadi yang bagian nanti kan dalam pembuatan nanti laporan praktikum dari teman-teman sendiri kan ada tuh kayak mencari informasi-informasi yang dapat memperkuat alasan teman-teman dalam membahas soal, kayak gitu, dalam membahas khususnya tabel yang udah aku kasih datanya. Nah, mungkin data yang tersaji di laporan praktikum itu yang teman-teman udah pada download semua kan ya, Excel data perhitungan. Data perhitungan yang dipakai itu untuk laporan itu tuh sama yang kayak di elok. UTWK, oke. Nggak apa-apa. Nah, itu sama datanya yang dipakai di Lapra itu sama. Mau kita bahas bareng-bareng ya? Bentar ya. Sebelum aku share screen, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada. Oke. Share screenku kelihatan kan ya? Masih om. Udah kelihatan Mbak. Oke. Untuk yang mungkin semua teman-teman pada buka ini ya, buka Excel-nya yang aku udah siapin.
Nah, di bagian berarti semua udah install kan ya? Kalau tampilannya yang agak aneh mungkin aku jelasin sekilas aja. Yang belum pada install, jadi teman-teman klik file. Terus ini kelihatan kan? Habis itu klik option. Nah, terus waktu klik option keluar tampilannya nggak? Oh, keluar. Nah, ini tuh klik add-ins. Mungkin di video tuh terkesannya aku ngomong sendiri ya. Maaf. Add-ins terus yang dia not responding. Bentar ya teman-teman, not responding. Oke, udah kelihatan ya sekarang. Nah, jadi yang di bagian manage itu Excel add-ins. Terus teman-teman langsung go, terus oke gitu. Nah, ntar yang di bagian pas klik data itu klik data analisis seperti biasa, terus langsung dibuat deh. Yang kayak mungkin ada kendala. Tadi Olive kayaknya sempat chat aku. Oh, sorry ya. Nah, itu si Olive chat aku terkait dengan ini. Nah, ini kan diklik regression. Nah, data analisis ini nggak hanya bisa dipakai buat regression. Jadi nanti berguna banget buat teman-teman nanti di semester selanjutnya karena berkaitan dengan ANOVA kayak gitu. Nah, ini yang di sekarang ini pakai regression. Terus di oke. Nah, mungkin yang teman-teman itu yang Y-nya masih ingat nggak Y-nya apa? Intervensi. Oke, yang X-nya? Konsentrasi. Oke, terus diklik confidence 95%. Terus yang ini output range, jangan lupa yang ini itu diisi dengan teman-teman maksudnya ini itu bebas, teman-teman naruh di bagian yang kosong-kosong, tinggal diklik aja, terus standar residual, line plot langsung oke kayak gitu. Itu sih tahapannya ya. Nah, terus terkait dengan itu, terus aku juga mau bahas yang berkaitan dengan ada yang kendala nggak waktu pengerjaan post-test? Post-test pada bisa semua kan ya, berkaitan dengan persamaan kurva standar dan juga nilai regresi yang R kuadrat. Ada yang tahu atau ada yang udah nyoba tadi ketika diklik yang warna orange predicted Y kenapa R kuadratnya hasilnya 1? Ada yang salah klik itu nggak? Dapat nilai R kuadratnya beda? Nggak sih? Halo? Halo, masih sama aku kan ya? Nggak nyoba kan? Oke, berarti langsung nyobanya itu yang pakai nilai ini ya? Nilai yang biru ya? Langsung yang aku arahin kan? Oke. Nah, jadi ketika teman-teman klik yang Y itu kan absorbansinya. Nah, itu yang menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kalau teman-teman klik yang misalkan yang warna orange, terus teman-teman klik kanan di add trend line, itu tuh untuk mendapatkan persamaan dan regresi, itu hasilnya R kuadratnya akan 1. Kenapa? Karena itu kan prediksi. Jadi diprediksikan nilai tersebut itu karena kan 0,99 itu kayak dibulatin pasti 1 kan. Nah, predicted itu pakai nilai pembulatan dia. Nah, jadi pasti 1. Nah, ini kan walaupun lurus tapi titik-titiknya tuh nggak benar-benar lurus banget. Masih ada yang kayak nggak sejajar gitu. Walaupun terlihat ditarik garis itu lurus, tapi belum tentu gitu. Pasti masih ada yang bagian yang miss di luar gitu. Nah, itu. Terus yang nggak kenapa hasil di Lorivolin ada yang dapat hasil di
itu kenapa yang diproses X-nya itu atau kenapa konsentrasi udah ada sih, udah ditulis, kenapa nggak dicari gitu? Ada yang mau protes gitu nggak? Halo? Enggak. Gimana Sophie yang bilang enggak? Gimana tadi ngerjain yang Lori Volin bagian post-test? Oke. Ada yang mau volunteer untuk menyampaikan tadi yang diproses cara pengerjaannya kayak gimana? Langsung cari pakai rumus persen WB sama persen DB. Oke, dapat. Oke, benar. Jadi untuk yang di bagian post-test itu tuh langsung karena kan petunjuk soalnya itu mengisi tabel yang kosong. Berarti langsung dicari persen WB dan juga persen DB-nya. Mengikuti rumus yang udah aku sampaikan juga. Nah, itu kalau untuk yang kasusnya post-test tadi, itu antara kurva standar persamaannya itu tuh beda dengan yang ada di soal selanjutnya untuk metode pengujian metode Lori Volin. Karena di bagian post test aku tuh udah mencantumkan konsentrasi kan ya. Aku sudah mencantumkan konsentrasi dan juga absorbansinya. Jadi teman-teman tinggal langsung. Nah, tapi beda halnya dengan nanti saat pengerjaan laporan praktikum. Nah, di laporan praktikum teman-teman antara kurva standar yang udah teman-teman buat dengan data yang udah disampaikan pada Excel, teman-teman semuanya yang udah di-download, itu memiliki korelasi dengan Lori Volin selanjutnya penentuan. Karena apa? Karena itu kan yang dipakai. Jadi setelah kita buat kurva standar, itu nanti kita lakukan pengujian Lori Volin kayak gitu. Nah, jadi untuk yang di laporan praktikum, bagian konsentrasinya itu tuh aku kosongin karena mengikuti persamaan kurva standar BSA yang awal. Jadi makanya itu nilai absorbansinya yang ada di tabel dimasukkan ke dalam persamaan kurva standar sehingga persamaan kurva standar sehingga mendapatkan X-nya berapa untuk konsentrasi gitu ya. Untuk yang perhitungannya aman kan ya? Atau perlu dijelasin lagi? Atau ada kebingungan? Aman. Oke. Berarti sudah aman. Ini mau dicoba dalam perhitungannya teman-teman atau mau lanjut aja? Aku coba kita hitung bareng-bareng atau gimana? Ini jawabannya sih untuk yang di laporan praktik. Manut Mbak. Manut. Oke, aku stop dulu ya. Aku akan melihat stop sharing. Boleh gitu. Ada yang mau volunteer? Yang mau share screen untuk menghitung? Ada? Ada yang mau volunteer hitung? Tak tunjuk ya, biar cepet. Ayo lo. Semua langsung. Bentar, siapa ya? Aku melihat yang pakai laptop. Melihat yang pakai laptop. Oke. Sorry Kak, lagi pakai handphone. Iya, kelihatan kok yang pakai handphone sama Mbak. Ikvina Calwana. Pakai laptop kan ya? Halo? Oh, bersama aku? Atau aku ditinggal?
Iya, pakai Mbak. Oke. Silakan share screen. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, ditunggu. Sembari nunggu Vina, ada yang mau ditanyakan terkait Lorivolin, teman-teman, teman-temanku sekalian? Atau aku tanya ini aja. Yang masih inget nggak reagen-reagen yang digunakan di Lorivolin apa aja? Ayo. Reagennya apa aja? Mau ngomong nggak? PSA. Reagen sayang. Reagen A, B, C, D, E. Ya kan nggak tahu. Oh punten, namanya. iya. Itu pakai jenis standar BSA. Untuk yang reagennya, oh punten, iya monggo. Nggak apa-apa, santai. Gimana? Reagennya apa aja? Dan bisa disebutin reagennya. Pauline Chaldewu. Oke, Yusuf Kamil itu termasuk reagen apa? A, B, C atau E. A, B, C, D, atau E. Reagen E, Mbak. Oke. Yang A, B, C, D, penulisan persen itu 4 angka di belakang koma atau berapa, Mbak? Misal, itu atau bagaimana, Mbak? Jadi penulisannya itu 4 angka belakang. Bentar, ini persen ya? Kalau untuk persen itu tuh 2 angka belakang koma. Kalau semisal dia penulisan yang kayak apa sih yang tadi itu? Terkait dengan konsentrasi, terus terkait dengan bobot sampel itu 4 angka belakang koma. Mungkin tadi teman-teman lihat itu ya, lihat yang aku share screen tadi ya. Nah itu masih 4 angka belakang koma soalnya semuanya masih aku pakein 4 angka belakang koma. Tapi untuk yang persen itu pakainya 2 angka belakang koma. Tapi untuk yang kayak konsentrasi, bobot sampel itu pakainya 4 angka. Oke, Vina lagi share screen. Ini belum ada yang jawab, baru reagen E aja. Oh, oke, Sophie, mantap. Nggak tahu prinsip-prinsipnya yang tadi. Absorbansinya 2. Absorbansinya 2 kan aku kasihnya di situ. Menyesuaikan dengan data yang aku kasih. Soalnya kalau absorbansi kan ngukurnya pakai spektrofotometer. Nah biasanya di spektrofotometer itu nilainya angka yang muncul dari alat spektronya itu 2 angka di belakang koma seperti itu. Oke lanjut. Gimana Vina hitungnya? Ini udah bisa kan ya data 1, berarti mulai dari data 2. Oke, nyari konsentrasinya pakai persamaan yang di awal. Jadi Persamaannya itu adalah persamaannya 2,8397 X plus 0,0413. Kamu tulis di bawah aja dulu. Ya, boleh kayak gitu. Biar ingat, biar nggak ngopi-ngopi. Y-nya itu 2,8397 X
0 plus 0,413. 0,413. Oke, itu Y-nya ya, nilai Y. Kalau dimasukin ke konsentrasi, cara nyarinya absorbansinya di dalam kurungin aja dulu. Dalam kurung, absorbansinya dikurangi yang mana? Yang mana, Vin? Dikurangi yang mana? Nol koma 0,0413. Oke, dalam kurung dibagi berarti. Dibaginya sama 0,2839. Kok banyak ya? 2,8397. Nggak pakai 0, 2,8, yang di bawah salah persamaannya. Langsung di drag ke bawah aja kalau Excel. Oke, mantap. Untuk persen WB, ya, rumusnya. Nah, ya, naikin. Baru kok bilang. X dikali faktor ngencerannya berapa? 100.
Kita tidak ada memencet apapun, kita lagi ngomong, kita lagi melihat, kok tiba-tiba keluar gitu. Oh enggak, aku kira kita. Tidak. Ini memang sinyalnya lagi bermasalah. Halo? Di situ Mohon maaf kesalahan teknis seperti gangguan. situ aja. Sinyal di sini mungkin besar. Iya Bu, Manik tidak apa-apa. Oke, Sinar sudah share screen lagi. Tadi sampai mana ya? Oke, udah pada masuk ya. Tadi sampai mana ya? Persen WB. Oke, lanjut. Oke, dilanjut ya. Oke, dapat 9, oke, 9,34. Oh, kok nol itu? Ada yang salah deh kayaknya. Karena itu pakai apa faktor pengencerannya jangan diklik tapi pakai 100. Ya, boleh dikunci gitu boleh. Oke, berapa itu 19 sama 13. Oke, benar. Terus di rata-rata ini nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Oh iya. Oke, tinggal di rata-rata persen DB. Bisa dong? Bisa. Mati listrik. Oke, persen DB-nya pakai yang tadi ya. 9,9587 benar. Oke. Lanjut. Nanti jangan lupa diganti ya kadar air dari abon ayam, abon sapi sama abon ikannya itu beda-beda gitu. Oke, Pandu main. Oke, udah sampai rata-rata.
Oke deh. Mantap. Oke, yang lainnya dapat segitu bukan? Yang ditampilin sama Vina. Nanti disesuaiin ya, Vin, untuk persen WB, persen DB, dan rata-ratanya itu pakai 2 angka di belakang koma aja. Adakah yang ada yang masih kendala, bingung? Kok aku nggak dapat jawabannya segitu ya, Kak? Gitu. Oke, ada yang chat nggak? Oke. Oh, apa? Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Sama mau informasiin sesuatu. Bentar. Aku mau share sesuatu ya teman-teman. Halo, suaraku kedengeran kan ya? Nggak putus-putus? Oh iya. Sama. Aku mau, oke masuk. Aku mau share sesuatu kepada kalian. Nah, ini udah ini enggak ya? Kelihatan yang aku share ini? Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Nah, jadi mungkin teman-teman tuh ada bingung, Kak, kok bisa sih di bagian konsentrasi itu pembuatannya bisa dapat 0, 0,06, 0,12, 0,18, 0,24 sama 0,3. Itu gimana ya cara dapetinnya? Kenapa bisa dapat konsentrasi itu? Sedangkan di cara kerja di pembuatan itu cuman make BSA sama Aquades kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini make rumus yang sama waktu di standarisasi HCl yang pakai M1V1 sama dengan M2V2. Jadi ada perbandingan antara BSA dan juga Aquades. Ini sebagai informasi tambahan aja ke teman-teman semuanya. Jadi dalam pembuatan konsentrasi itu kan udah tuh di cara kerja ada pembuatan konsentrasi dari 0 sampai 0,3 dalam 1 ml Aquades. Nah, berarti yang ada di dalam tabung itu sebanyak 1 ml. Nah, ketika BSA-nya semisal ini, BSA-nya tanpa dimasukkan BSA berarti Aquadesnya 1 ml. Ketika BSA 0,2 berarti Aquadesnya untuk mencapai 1 ml berarti ditambahkan 0,8 kayak gitu. Sama prinsipnya sampai dengan 1. Ketika ditaruh BSA aja berarti Aquadesnya tanpa Aquades gitu. Sampai sini paham ya? Nah, ketika dimasukkan rumus M1V1 sama dengan M2V2, ini udah aku cantumin BSA itu sebagai V1-nya. Nah, Aquadesnya itu sebagai V2. Nah, M-nya apa? Jadi semisal aku kasih contoh yang bagian yang 0,2 ya. Yang 0,2 ini. Nah, jadi M1-nya itu adalah yang menjadi M1 adalah 0,3. Nah, karena apa? Karena ada yang masih ingat nggak konsentrasi dari BSA yang kita gunakan itu berapa? Lu, aku udah giniin lu. Kenapa M1-nya bisa 0,3? Itu 0,3-nya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu 0,3-nya itu apa? Oke, benar. Itu apa?
Itu ya kan 30 miligram per 100 mililiter. Itu konsentrasi apa, Sofi? Oke. Konsentrasi BSA. Nah, konsentrasi BSA yang digunakan kan 30 miligram per 100 mililiter. Ketika disamakan konversinya, maksudnya satuannya itu miligram per mililiter, berarti kan 0,3 miligram per mililiter. Berarti itu yang menjadi M1-nya. Nah, itu adalah dia nanti dikali sama V1. Nah, sama dengan M2 kali V2. Nah, V2-nya itu menyesuaikan. Misal kalau di sini kita pakai yang mulai dari 0,1 untuk mendapatkan konsentrasi 0,06, berarti kan M1 0,3 dikali dengan 0,2 sama dengan X dikali 0,8. Nah, hasilnya itu adalah, bener kan? Bukan, sorry. Bentar. Ini tidak menjadi V2. Dia tidak ada sangkut pautnya, sorry. Aku ulangi ya. Nah, jadi untuk yang rumusnya ini tadi udah benar, M1-nya itu pakai 0,3 miligram per mililiter. Nah, rumus yang tadi aku kasih tahu kan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, yang di sini M1-nya itu adalah kalau kasusnya yang kita mulai dari untuk mendapatkan konsentrasi 0,06 itu M1-nya 0,3, teman-teman kalikan dengan V1-nya itu adalah BSA-nya 0,2. Nah, sama dengan kita akan mencari M2-nya. Nah, F2-nya tuh dari mana? F sih, astagfirullah. Nah, V2-nya itu tuh dari mana? Nah, V2-nya itu adalah volume dari yang dimampatkan konsentrasi yang dibuat itu kan dalam 1 mililiter Aquades. Nah, berarti dikali 1. Nah, V2 dan M1-nya itu selalu 0,3 dan 1. Nah, nanti untuk dapetinnya langsung deh dapetnya 0,06 gitu pula seterusnya. Biar teman-teman nggak bingung nih, ini konsentrasi segini perbandingan BSA sama Aquadesnya gimana, dan mungkin ada yang masih bingung kenapa pembuatan konsentrasi tapi dalam 1 mililiter Aquades, apakah 1 mililiter Aquades semuanya? Enggak, tapi pakai perbandingan antara BSA dan juga Aquades gitu ya. Sampai di sini paham? Atau aku belibet, aku buat teman-teman bingung? Jangan suaranya hilang. Suara aku nggak hilang kan ya? Aman? Oke. Aman Mbak. Oke, mantap. Oke, aku stop ya. Berarti itu udah, teman-teman berarti udah paham terkait dengan konsentrasinya tuh dapat dari mana. Terus berkaitan dengan perhitungan juga, teman-teman udah tahu. Sub acara A1 sudah kemudian teman-teman aman. Oke, terus aku mau sampaikan sesuatu. Nah, teman-teman, aku sharing terkait dengan waktu orientasi. Nah, dari teman-teman sendiri kan di data untuk perhitungan LAPRA itu kan udah disediain tuh. Terus udah aku permudah dengan perhitungannya udah dibahas tadi. Nanti dapetin aja sama hasil yang udah didapetin sama Vina, apakah sesuai atau enggak. Nah, jadi teman-teman bisa kayak pembuatan laporan nggak usah repot-repot lagi untuk buat perhitungan karena ada, tinggal teman-teman jabarin sendiri-sendiri. Nah, berkaitan dengan waktu orientasi, jadi sampel yang digunain itu kan ada 3, ada abon ayam, abon sapi, sama abon ikan. Nah, sempat tuh kita melakukan trial sebelum mendapatkan absorbansi yang teman-teman dapat untuk di data praktikum. Nah, itu artinya absorbansi dari abon ayam, abon sapi, dan abon sapi. Nah, seharusnya
itu juga bisa dipengaruhi oleh jenis abon. Jadi kayak keprimaan suatu abon. Jadi kalau dalam pembuatan abon sendiri kan buatnya melalui berbagai tahapan atau proses kayak direbus dulu, digoreng, habis itu dikukus, di segala macam itu, dan tergantung teman-teman semisal mau beli abon yang teman-teman beli di toko satu dengan toko lain itu berbeda, dari merek juga beda, dari jenis juga beda, dari varietas yang digunakan. Kita nggak tahu ayam apa yang digunakan jenisnya atau varietasnya, sapinya juga kayak gimana, atau ikan juga ada banyak macamnya kan. Nah, jadi ikan yang kita gunain di sini tuh kan abonnya tuh abon ikan tuna. Nah, mungkin teman-teman bisa cari informasi. Nah, semisal nanti waktu pembuatan laporan teman-teman tidak mendapatkan data protein terlarut dari abon ikan, khususnya pada ikan tuna yang digunakan pada praktikum, teman-teman bisa bandingin aja secara keseluruhan kalau abon ikan itu kayak gimana, atau jenis-jenisnya mungkin kayak gitu. Nah, itu juga yang mempengaruhi samanya nilai absorbansi itu dari keprimaan. Kenapa aku bilang prima? Karena abon yang kita pakai itu kita pakai perbandingan gitu antara abon yang dari tampilan fisiknya itu tuh udah kayak gosong gitu, jadi kayak udah warnanya bukan hitam, itu gosong bener. Jadi kayak warnanya coklat pekat, dan abon yang memang benar-benar terdiri atas serat-seratnya gitu. Nah, itu beda banget. Nah, itu tergantung dari abon yang didapatkan atau yang dijadikan untuk sampel. Nah, kalau yang waktu awal kita dapetin nilainya sama itu semua karena dari kualitas abonnya itu sendiri. Dan juga ini kan mengukur kadar protein terlarut. Nah, jadi ketika dia sudah melewati berbagai tahapan proses, berarti kadar protein yang akan diukur itu kan jadi semakin banyak kadar protein yang hilang kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menghitung kadar protein yang terlarut. Jadi ada kemungkinan pada pada sapi dan juga ikan yang nilainya sama kayak ayam, karena dia sudah menyusut, udah berkurang dari kadar protein terlarutnya karena melewati berbagai tahapan proses kayak gitu teman-teman. Itu sharing cerita aja nanti biar nggak bingung. Oke, sampai sini aman yang aku jelaskan. Oh iya, aku juga mau nambahin sedikit. Waktu kita orientasi, kan itu abonnya dilarutin dulu kan di dalam Aquades. Nah, itu tuh bisa saja abonnya juga nggak terlarut sempurna. Protein terlarut dari abon itu nggak terlarut sempurna gitu. Soalnya kan kita juga ngaduknya yang manual gitu kan, manual pakai spatula kayak gitu. Terus kan kemarin kan dilarutin di lab takar ya. Nah, terus kan sampel yang kita ambil kan ngambil dari labu takar itu, terus diambil dipindahin ke tabung reaksi. Nah, kita tuh mipetnya yang nggak ada serat-seratnya kayak gitu. Jadi kita cuman mipet yang larutan yang jernih, bukan jernih sih, tapi yang nggak ada serat-serat abonnya biar bisa ketara di spektrofotometernya kayak gitu. Gitu. Sampai sini ada apa ini? Gimana? Aduh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah, aku lanjut ke sub acara yang berikutnya. Sampai sini aman ya? Aman. Oke. Untuk yang lanjut Kak, oke. Kita lanjut ke sub acara yang terakhir. Sub acara yang terakhir itu penentuan nilai RF dari sampel campuran asam amino dan jenis asam amino yang digunakan. Ada 3 ya, tadi teman-teman jelasin di awal, ada tirosin, triptofan, sama juga glisin. Makanya metode kromatografi kertas. Oh iya, di APHP teman-teman udah masuk ke materi yang diajarin tentang kromatografi belum ya? Kayak jenis-jenisnya, macam-macamnya itu udah tuh belum ya?
Oke, belum ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu dari berbagai macam kromatografi kertas. Mungkin nanti akan sedikit tidaknya relate nanti ketika dosennya ngejelasin di kuliah APHP, teman-teman tuh udah tahu, oh salah satunya itu ada metodenya pakai metode kromatografi kertas atau biasanya disebut dengan kromatografi tipis. Lapis tipis, kromatografi lapis tipis gitu. Sama. Nah, jadi ada yang mau volunteer ngasih tahu apa sih prinsip dari metode kromatografi kertas ini? Ada? Apakah ada teman-teman sekalian? Kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Gimana? Ada yang mau volunteer? Prinsip pengujian dari subacara ini apa? Halo? Aku deh Kak. Ya, gimana? Prinsip metode kromatografinya itu jadi pemisahan campuran dari substansinya jadi komponen-komponen yang berdasarkan distribusi senyawa pada dua fase, karena ada fase diam sama fase gerak. Fase diamnya itu tuh si kertas kromatografinya, terus fase geraknya itu tuh si larutan BAW-nya. Oke. BAW itu apa deh, Pat? BAW itu adalah bentar. Diam. Halo, Depa. Oh ya, Kamarul Hamzan, butanol, asam asetat, dan aquades. Ini bentar. Sorry teman-teman, jadi ada ralat tadi itu aku kesalahan. Jadi untuk yang kromatografi kertas itu beda sama kromatografi lapis tipis, karena yang aku bilang sama itu dia kondisi kromatografinya itu sama pada jadi kayak prinsipnya kurang lebih sama, cuman namanya itu beda. Kromatografi ya tetap yang kita pakai kromatografi kertas gitu. Tapi kalau yang kromatografi lapis tipis itu adalah macam-macam yang lainnya kayak gitu. Oke, butanol, asam asetat, sama adestilasi atau aquades. Oke. Terus tadi itu mungkin aku mau ngejelasin karena yang di bagian fasenya itu kan pertanyaannya waktu di asesmen tuh ada tuh prinsip pengujian dari metode kromatografi kertas itu dengan metode pemisahan. Jadi prinsip dari pemisahannya ini adalah like dissolve like. Jadi benar-benar dia melibatkan dua fase, ada fase diamnya dan juga fase gerak. Nah, fase diam ini bisa kita bilang namanya sama kayak fase stasioner. Jadi dia diam. Itu tuh kertas kromatografinya. Kalau untuk yang fase gerak itu dia fase gerak itu dia kayak bisa dibilang fase kayak mobile-nya kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang dalam ya fase mobile bener Kak. Nah, jadi untuk yang kertas ini kan dia fase stasioner atau fase diam. Nah, yaitu kita lihat dari cara kerjanya sendiri itu cuman ditaruh, didiamin. Nah, kita menunggu BAW-nya itu untuk merambat sampai jaraknya 10 cm kan, sampai ke atas. Nah, kayak gitu. Kalau dari video ada yang mau kayak ada yang ngerasa bingung gitu nggak, kendala kenapa kok bisa ini, bisa ada yang kebingungan gitu, Kak kok kayak gini gitu, ada yang mau protes itu nggak ke videonya gitu, videonya ada yang salah mungkin atau gimana, atau sudah paham
Cara ngitungnya sudah paham juga teman-teman? Kalau lebih dari 10 cm, merambatnya bisa nggak, Mbak? Bisa. Kalau untuk merambatnya lebih dari 10 cm tuh sebenarnya bisa. Tapi tuh kita kemarin itu waktu orientasi, kita buatin garis 10 cm untuk gampang mengukur jaraknya gitu. Jadi kita benar-benar ngelihat pergerakan dari BAW-nya itu, dari pelarutnya itu untuk naik sampai 10 cm. Ketika sudah, itu kita langsung angkat kayak gitu. Nah, ada kemungkinan untuk merambat lebih tuh ada, cuman nanti kan teman-teman buat patokan sendiri gitu loh, jaraknya itu tuh berapa untuk yang jarak dari pelarutnya kayak gitu. Nah, kita untuk mempermudah aja dalam perhitungan dari RF itu sendiri gitu. Itu Nunggu naiknya lama. nunggu naiknya tuh juga lama, lumayan lama banget gitu. Nah, jadi iya kejawab ya jawabannya si Devi. Nunggu lama nggak ya Kak? Nunggu naiknya penasaran aja. Nunggunya lama banget karena kita isi ngelihat gitu kan. Kita tinggal untuk ngerjain yang lain, kita lihat udah selesai kerjaan kita terus kita lihat lagi kok belum, masih oh iya masih setengah. Terus yang kayak kita lihat oke 5 menit lagi kita balik lagi. Loh kok masih 3/4 gitu. Terus kayak ini gimana? Terus kayak ya lumayan lama juga sih nunggunya gitu. Nah, kalau lebih itu boleh, cuman waktunya juga tambah lama. Jadi kita untuk mempermudah aja dalam pembagian untuk mendapatkan nilai RF-nya gitu dari jarak. Terus untuk yang mendapatkan nilai RF itu kan kita nyari tahu dari bercaknya itu. Timbulnya bercak warna ungu kayak gitu. Nah, mungkin nanti saat pengujian bercak warna ungunya ada yang kayak ada ya, kayak bercaknya itu tuh beda sendiri gitu. Maksudnya dalam artian kok tiba-tiba ada muncul 2 bercak. Nah, mungkin bercak yang satunya itu padahal tuh nggak lurus gitu loh, nggak lurus di garis yang udah kita tetesin. Berarti itu waktu kita netesin ke yang udah kita titik-titikin, berarti ada yang kelepasan. Jadi kelepasan saat netes gitu, kayak netes di kertas yang lain gitu, di bagian yang lain. Jadi di situ juga kerekam tuh yang kayak adanya timbul bercak-bercak warna ungu gitu. Begitu. Jadi kalau yang asam amino yang dibebasin dari hidrolisis protein nanti tuh akan terikat dengan penyemprotan kromatogram. Nah, oleh ninhidrin. Nah, di sini ninhidrin 0,1% itu tuh bekerja gitu. Nah, jadi nanti ngebandingin antara migration pattern hidrolisat proteinnya sama migration pattern protein yang sudah diketahui. Maka nanti komponen dari asam amino di protein atau peptida itu dapat diidentifikasi kayak gitu. Mungkin nyambung juga yang udah aku jelasin di awal terkait dari soal yang terakhir dari sel tadi yang assessment. Itu kan apabila nilai RF-nya itu dari sampel sama dengan nilai RF standar, maka nanti dikatakan sampel itu memiliki senyawa yang sama dengan standar. Jadi aku ngasih contoh. Nah, pada praktikum ini teman-teman kan menggunakan campuran asam amino dan juga asam amino standar, yaitu ada 3. Nah, itu cara kita buat kemarin campuran asam amino standar adalah kita nyampur ketiga asam amino standar itu dari glisin, triptofan, sama tirosin. Kita campur itu nanti kita ukur setelah melewati proses untuk kromatografi kertasnya itu kita bisa mendekati nilainya dengan si asam asam amino standar kayak gitu. Nah, beda halnya kalau tahun lalu aku sharing, kalau tahun lalu itu makainya itu sampelnya adalah suplemen yang mengandung protein. Jadi kayak asam amino kompleks gitu, dia udah mengandung itu. Terus nanti kita
asam amino standar yang lain. Jadi yang mana yang hasilnya mendekati dengan asam amino standar yang 3-nya itu berarti dari sampel tersebut atau campuran asam amino ataupun suplemen yang digunakan itu dominan mengandung asam amino standar yang udah kita ketahui. Paham nggak teman-teman? Harusnya paham ya. Halo, paham? Oh. Aku lanjut ya ke bahasan yang terakhir, itu ada faktor yang mempengaruhi pengujian dengan menggunakan metode kromatografi kertas. Ada yang tahu nggak faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa aja? Halo, halo, halo. Mempengaruhi RF, Mbak. Benar, mempengaruhi pengujian nyari nilai RF dengan menggunakan kromatografi kertas. Oh, kelembapan, Mbak. Mungkin. Oke, kelembapan dari ininya, oven yang digunakan berarti? Iya. Atau apa? Oke, ada lagi? Surroundingnya gitu, Mbak. Apa? Apanya lingkungannya? Oke, lingkungannya. Ada lagi? Mungkin yang lain mau nambahin? Suhu, benar, Hana. Suhu dari oven ya itu. Suhu lingkungan juga bisa. Suhu dari oven juga bisa. Iya, Rizkina Putri, jenis pelarut juga bisa yang digunakan. Tergantung dari jenisnya. Ketebalan sama kerataan kertas, benar. Ada lagi? Satu, dua, tiga. Nggak ada? Oke. Jenis analit, benar. Kualitas kertas masih bagus atau enggaknya, benar. Polaritas, benar. Oke, yang teman-teman semua sampein itu benar ya. Ukuran chamber, benar. Jadi faktor-faktor dalam pengujian kromatografi kertas itu bisa dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Mungkin dari teman-teman analisa sendiri kalau dari video kira-kira apa. Nah, tapi mungkin kalau yang dari kita selama kita melakukan orientasi, melakukan praktikum, itu faktor yang mempengaruhi baik dari suhu yang pertama, suhu dari lingkungan. Ketika kita melakukan pengering anginan kan, kita kibas-kibasin. Terus kita masuk ke oven. Oven yang digunakan itu kan suhunya 105, tapi kan kita tidak tahu nih apakah suhunya tersebut tuh sudah merata atau belum di dalam oven. Lalu yang kedua ada kesetimbangan. Nah, terus yang ketiga ada polaritas dari fasenya yang digunakan. Terus jenis kertasnya, jenis absorbennya atau pelarut yang digunakan juga bisa. Ketebalan atau kerataan dari permukaan fase diam atau kertasnya itu kayak gimana juga bisa. Polaritas dari jenis pelarutnya, dari fase gerak bisa. Terus mungkin kemurnian, kan kita nggak tahu nih apakah dari penyimpanannya itu BAW itu sudah optimal sesuai dengan kondisinya atau enggak. Jadi kita nggak tahu nih kemurnian pelarut juga semakin lama disimpan juga belum tentu kan. Jadi akan mempengaruhi gitu dari sifatnya sama ukuran chamber gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pengujiannya, untuk diukur itu maksudnya dalam artian untuk mencari nilai RF bisa ya teman-teman. Jarak yang didapatkan dibagi dengan 10 aja. Terus dapat nilai RF-nya. Oke, mantap. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Sebelum kita sudahi, apa ini? Mau nanya Mbak, kalau pas netesin sampel atau standar asam amino ke titik di kertas kromatografi itu nggak sengaja kegedean, itu nggak apa-apa kah gitu. Nah jadi sebenarnya itu juga bisa mempengaruhi ya nanti dari hasilnya, karena kita nggak tahu sebenarnya nanti ketika dia sudah membentuk bercak itu jaraknya itu kayak kita nggak bisa ngukur. Jadi kayak kalau dia kegedean kita ukurnya tuh dari misalnya nih bulat, dia membentuk bercak itu kan bulat. Nah bulat itu kayak menyebar karena kita kebanyakan isi netesin sampel atau standar asam aminonya itu ke titik. Nah itu nanti hasilnya tuh kayak kita jadinya kebingungan sendiri untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh sampel tersebut. Nah itu yang menyebabkan itu juga menjadi tidak akuratnya hasil yang didapatkan. Jadi kayak dari pengujian tuh kita bingung sebenarnya ini masuknya sampelnya itu tuh nanti masuk kemana sih gitu, ke asam amino standar yang mana gitu. Itu juga sempat kejadian sih, kita waktu orientasi ngulang berapa kali ya, ngulang sampai 5 kali itu ada kayak gitu, karena awalnya gede mesinnya, abis itu ada yang ketetesan di tempat yang lain kayak gitu. Itu sebenarnya kalau dibilang nggak apa-apa gimana ya, apa sebenarnya, karena itu akan mempengaruhi teman-teman, akan mempersulit di bagian ketidakakuratan data yang teman-teman dapetin kayak gitu. Nah, makanya di sini ada penggunaan ini suntikan. Jadi disuntik itu tuh kayak benar-benar menentukan kita dan buat titik-titik di satu garis itu. Jadi biar benar-benar sesuai. Jadi nggak usah terlalu kencang, nggak usah terlalu pelan. Jadi kayak benar-benar nusuk sesuai dengan titiknya kayak gitu. Itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, paham. Makasih. Oke, sama-sama. Untuk format laporan, teman-teman langsung aja setelah jam 6 itu udah bisa didownload. Format laporannya ada di Elok bagian yang paling bawah. Nah, di situ udah ada covernya menyesuaikan sama yang udah disampaikan sama Alif waktu asistensi. Judulnya jangan lupa kalau misalkan ada sampel dilengkapi sama sampel yang digunain dan juga metodenya kayak gitu. Terus penjelasan-penjelasan yang udah aku sampaikan selama diskusi hari ini mungkin bisa membantu teman-teman dalam penyusunan laporan praktikum kayak gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk yang daftar pustaka itu aku sama Maya di format laporan itu buatnya cuman dipisah antara buku dan jurnal untuk penulisannya. Tapi untuk tahunnya itu batasan tahunnya maksimal 10 tahun ya. Belum aku cantumin, jadi maksimalnya 10 tahun. Itu. Adakah yang ditanyakan teman-teman semua? Mengenai faktor-faktor dan alasan adanya perbedaan itu udah kita singgung tadi ya. Bisa di-compare sama cerita-ceritaku yang udah aku sampaikan selama yang aku sampaikan di diskusi. Buku juga 10 tahun apa jurnal aja Mbak? Oh, untuk yang 10 tahun itu yang jurnal, untuk yang buku itu bebas. Karena kan buku juga sulit kan untuk mencari yang 10 tahun gitu. Yang jurnal ya, yang 10 tahun. Yang buku bebas. Majalah buku. Majalah buku. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya. Sampai sini paham ya? Jangan lupa ini kan hari terakhir dari protein. Nah, terus jangan lupa besok hari Sabtu kita ada diskusi mingguan, yaitu mingguan acara protein dan juga lipid. Nah, sama preparasi sampel juga. Jadi selama seminggu ini yang udah teman-teman lakuin itu ada diskusi mingguan. Nah, sekarang mungkin ada yang udah ngerjain laporan, ada yang kayak habis diskusi ini lupa mau tanya gitu, terus masih kayak bingung, monggo ditanya di link diskusi Q&A. Nah, jadi nanti akan kita bahas secara lengkap besok dimulai jam setengah
10. Nah, jam segitu udah dimulai. Nah, berapa lamanya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, pertanyaannya yang masuk bagaimana? Terus ada yang masih ada kendala atau enggak kayak gitu. Mungkin di sini ada asisten ini ya, karbohidrat. Siapa mungkin mau nyampein biar bisa adik-adiknya mencicil untuk hari Senin depan? Ya, jadi ada perwakilan dari karbohidrat, ada aku, Mira. Jadi aku mau nyampein aja, hari Senin itu kan karbohidrat supacara 1 dan 2, yaitu pembuatan kurva standar dan penentuan kadar gula reduksi. Nah, kan pada penentuan kadar reduksi dan total itu sebelumnya ada persiapan sampel. Nah, jangan lupa ya untuk pretestnya, alat bahan dan cara kerja dan fungsi pelakuannya itu dimasukin juga di bagian sub acara yang kedua. Nah, untuk yang sub acara ketiga, yang kadar gula total, yang untuk hari keduanya, itu nggak usah diulang lagi nulis tentang preparasi sampelnya. Jadi cukup di yang hari pertama aja yang sub acara 2 gitu. Kalau misalnya masih ada yang bingung mau tanya apa, tinggal chat aja ya. Makasih. Oke, makasih Mbak Namira Salma. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Nanti pokoknya setelah diskusi ini kalau ada yang masih ditanya, ada yang masih bingung, ada yang masih ditanyakan, monggo silakan chat ke asisten masing-masing di sub acara yang sudah asisten masing-masing ampu gitu ya. Oh, link Q&A. Oke, mungkin ini ada bisikan-bisikan dari Alif. Jadi untuk link Q&A kita buka sampai nanti jam 9 malam ya, untuk biar bisa teman-teman dari asisten bisa ngerekap pertanyaan teman-teman untuk dibahas besok. Mungkin sekian. Jangan lupa masuk nilai keaktifan. Iya. Itu mungkin tambahan dari Alif ada, mungkin dari aku. Diskusinya kita cukupkan sampai di sini berhubung sudah lewat 3 menit. Sebelum kita mengakhiri diskusi pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa besok diskusi disiapkan. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.